Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi bab 6 keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan karakteristik wilayahnya. Menginventarisasi tumbuhan dan hewan khas Indonesia yang memiliki nilai tertentu. 3. Mengidentifikasi upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. 4. Menjalankan cara pemberian nama spesies dengan prinsip binomial nomenklatur. 5. Mengidentifikasi contoh tumbuhan atau hewan di sekitarnya dengan kunci determinasi sederhana. 6. Membuat sendiri kunci determinasi secara sederhana berdasarkan objek biologi yang diamati. A. Berbagai tingkat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu sejenis. Contohnya ada pada variasi pada warna jeruk. Di sini saya mempunyai jeruk nipis, kemudian lemon, dan ini jeruk mandarin. Dan di sini kita bisa lihat perbedaan dari warnanya. Jeruk nipis berwarna hijau, lemon berwarna kuning, dan jeruk mandarin berwarna orange. Oke, kita lanjut. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies menyebabkan variasi jenis. Contohnya pohon kelapa di pantai, pohon nipa di air payau, pohon kurma di padang pasir. 3. Keanekaragaman ekosistem. Contohnya ada lumut, padang pasir, pantai, hutan hujan tropis. Kemudian B. Keanekaragaman hayati. 1. Berdasarkan karakteristik wilayah. Contohnya itu komodo yang letaknya berada di Pulau Komodo. Kemudian ada Rafflesia arnoldi yang letaknya ada di Sumatera. Ada anoa, hewan endemik dari Sulawesi. Burung cendrawasih juga hewan endemik dari Papua. Yang kedua, berdasarkan persebaran organisme. Jadi di sini ada petanya, yaitu ada fauna tipe oriental, lalu ada fauna tipe peralihan, dan ada fauna tipe Australia. Fauna tipe oriental di sini ada hewan yaitu orangutan, ada harimau. Kemudian fauna tipe peralihan ada hewan babi dan hewan burung hantu. Fauna tipe Australia ada hewan komodo dan hewan burung cendrawasih. C. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Contohnya yaitu pangan atau sayuran, kemudian papan atau pohon jati. Yang ketiga itu ada sandang atau kapas, dan rekreasi atau kucing peliharaan. D. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Contohnya plasma nafta, kerusakan hutan, dan kerusakan laut. E. Usaha perlindungan alam. Yang pertama itu perlindungan pemandangan alam dari Ngarai Sianok, dan ada perlindungan alam terbimbing, contohnya Kebun Raya Bogor, dan ada Taman Nasional yang letaknya di Waikambas.
F. Klasifikasi keanekaragaman hayati. 1. Tujuan dan manfaat klasifikasi. Klasifikasi bertujuan menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Manfaat klasifikasi: A. Untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. B. Untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. C. Untuk mengetahui hubungan antara organisme atau dengan lainnya. Kemudian proses klasifikasi. Klasifikasi dilakukan dengan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Contoh, kambing dan sapi merupakan kelompok mamalia. Di sini ada gambar hewan kambing, yaitu ada rambut pada kulit, dan ada hewan pada sapi. Di sini ada kelenjar susunya. Kemudian yang ketiga, tata nama makhluk hidup. Sistem penulisan nama ilmiah Carolus Linnaeus. A. Menggunakan bahasa Latin. B. Menggunakan kategori. C. Menggunakan dua kata atau binomial nomenklatur. Taksonomi, yaitu cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang pengelompokan makhluk hidup. Jenjang takson, kerajaan atau kingdomnya, yaitu Animalia. Filumnya atau filum, Chordata. Kelas atau klasis, yaitu Mamalia. Bangsa atau ordo, Scandentia. Famili atau suku atau familia, Tupaideae. Marga atau genusnya, yaitu Anatana. Spesies atau jenis spesies, yaitu Anancana elioti, yaitu tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Klasifikasi ilmiah. Kerajaan lantai, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rafflesiales, famili Rafflesiaceae, genus Rafflesia, dan spesies Rafflesia arnoldi, yaitu tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Itu ada pada bunga Rafflesia. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.